Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dida Farida dengan 3 digit tim terakhir 084, Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2023, kelas C, praktikum Sistem Pengendali Elektrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau eh, apa me- memberikan hasil praktikum implementasi dan analisa PWM. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu Arduino Mega 2560. Jadi kita menggunakan Arduino Mega 2560 yang merupakan microcontroller berbasis Atmega 2560 yang merupakan salah satu versi dari Arduino. Nah, papan ini tuh dirancang untuk menggunakan dengan kompleksitas yang tinggi dan juga Arduino Mega ini dirancang untuk proyek-proyek yang membutuhkan lebih banyak pin output dan input dengan kapasitas memori yang lebih besar, serta keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan versi Arduino yang lebih kecil seperti Arduino Uno dan Nano. Nah, dengan 54 pin digital I/O yang 15 diantaranya bisa digunakan sebagai output PWM, 16 pin analog input dan 4 UART port serial, dan memori flash sebesar 256 KB dan Arduino Mega 2560 merupakan pilihan yang sangat cocok untuk proyek besar yang membutuhkan banyak koneksi dan ruang program. Nah, adapun pinout dari Arduino Mega 2560 seperti di sini. Nah, merupakan spesifikasi atau datasheet eh, microcontroller Atmega memiliki tegangan operasi sebesar 5 volt DC, tegangan input yang disarankan 7 sampai 12 volt DC, tegangan input batas 6 sampai 20 volt DC, pin digital input output 54 pin dengan 15 pin untuk PWM. Lalu ada pin analog input 16 pin, UART 4, memori flash 256 KB dengan 8 KB digunakan untuk bootloader, SRAM 8 KB, EEPROM 4 KB, kecepatan clock 16 MHz, USB connection USB-nya Type B, terus koneksi dayanya barrel jack atau V-pin dengan ukuran papan 1,5 mm dikali 53,3 mm. Nah, ada pula di sini sama aja kayak yang tadi ini dari datasheet. Nah, ini microcontrollernya Atmega 2560, operating voltage-nya 5 volt. Nah, ini kurang lebih sama kayak tadi. Nah, Arduino Mega memiliki 15 pin PWM, yaitu 2, 3, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lalu pin 44, pin 45, pin 46. Nah, lalu kita juga menggunakan ESP32S2 Mini, di mana merupakan papan microcontroller berbasis chip ESP32S2 yang dikembangkan oleh Espressif. Nah, board ini memiliki ukuran kecil, tapi sudah dilengkapi dengan fitur yang cukup lengkap. Nah, salah satu keunggulan utama ESP32S2 Mini adalah adanya USB bawaan sehingga dapat langsung diprogram tanpa memerlukan modul USB tambahan. Selain itu, ESP32S2 mendukung koneksi Wi-Fi sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, ESP32S2 Mini juga memiliki prosesor Extensa 32 bit single core dengan kecepatan hingga 240 MHz, oke, eh, lalu memori flash dan RAM yang cukup untuk menjalankan program yang kompleks. Nah, board ini juga menyediakan berbagai pin GPIO, ADC, PWM, SPI, I2C, dan UART yang dapat digunakan untuk menghubungkan sensor aktuator maupun modul lain. Dengan fitur PWM, ESP32S2 Mini dapat digunakan untuk mengontrol motor DC, LED, dan perangkat elektronik lainnya. Adapun datasheet-nya dan pinout-nya sebagai berikut, dengan prosesor yang ekstensa single core, konektivitas ini Wi-Fi, GPIO-nya 43 pin, memorinya 320 KB SRAM, 128 KB ROM. Nah, lanjut kita masuk ke PWM. Apa sih itu PWM dengan kepanjangan pulse width modulation, ya kan? Nah, atau modulasi lebar pulsa. Jadi, pada dasarnya PWM itu suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa
atau pulse width dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. Nah, PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC atau analog to digital converter yang mengkonversi sinyal analog ke digital. Nah, PWM atau pulse width modulation ini digunakan menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital. Nah, frekuensi PWM. Apa itu frekuensi PWM? Frekuensi sinyal PWM menentukan seberapa cepat PWM menyelesaikan satu periode. Mmm, Satu periode merupakan total waktu dari on dan off penuh pada sinyal PWM yang seperti pada di a seperti ini. Jadi ini tuh 1 periode gitu. Terus, frekuensi itu 1 per periode waktu. Jadi, periode waktu adalah jumlah dari waktu on dan off. Secara umum juga sinyal PWM yang dihasilkan oleh microcontroller memiliki frekuensi sekitar 500 Hz. Nah, frekuensi tinggi ini umumnya digunakan dalam perangkat-perangkat switching yang membutuhkan kecepatan tinggi. Nah, ada juga duty cycle PWM. Apa itu duty cycle? Duty cycle ialah rasio antara waktu ketika sinyal pada suatu siklus aktif dan waktu total siklus. Eee, Duty cycle sering digunakan dalam, elektronika, terutama dalam pengaturan kecepatan motor. Nah, cycle pada, sebuah motor listrik misalnya menunjukkan seberapa lama motor harus berputar dalam waktu tertentu untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Nah, untuk menghitung duty cycle kita perlu mengetahui waktu sinyal aktif dan waktu total siklus. Nah, waktu sinyal aktif adalah waktu ketika sinyal berada pada nilai tinggi atau aktif, sedangkan waktu total siklus adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu siklus penuh. Adapun resolusi PWM merupakan jumlah titik perubahan yang mungkin dalam satu periode. Sebagai contoh, jika PWM memiliki resolusi 8 bit, itu berarti, ada 256 atau 2 pangkat 8 tingkat duty cycle yang mungkin berkisar dari 0 hingga 255. Itu namanya resolusi. Nah, maka nilai 0 mempresentasikan sinyal selalu off, nilai 255 mempresentasikan sinyal selalu on. Nah, dan nilai di antara itu mewakili variasi lebar pulsa. Ada pula PWM inverting. Apa itu PWM inverting? Merupakan kebalikan dari non-inverting, di mana pada mode ini saat nilai duty cycle dinaikkan, waktu sinyal on justru semakin pendek. Dengan kata lain, output aktif berkurang ketika nilai PWM diperbesar. Nah, mode ini biasanya digunakan pada rangkaian tertentu yang membutuhkan logika terbalik. Nah, kebalikannya inverting yaitu non-inverting, di mana, sinyal on atau high semakin lama ketika, nilai duty cycle-nya dinaikkan. Artinya semakin besar PWM, semakin lama sinyal berada pada kondisi aktif. Nah, mode ini paling sering digunakan karena mudah dipahami, dan jadi kalau nilai kecil itu output kecil, nilai besar output besar. Nah, ada juga, passive PWM atau teknik di mana PWM, waktu awal sinyal PWM digeser terhadap sinyal referensi atau sinyal PWM lain tanpa mengubah frekuensi dasarnya. Artinya, bentuk gelombangnya tetap sama, tetapi posisi di sepanjang waktu bergeser. Nah, passive PWM ini juga sering digunakan pada sistem yang memakai lebih dari satu sinyal PWM, misalnya pada kontrol motor, inverter, atau rangkaian daya. Dengan menggeser fase antara sinyal PWM, sistem dapat bekerja lebih seimbang, mengurangi lonjakan arus, dan meningkatkan efisiensi. Singkatnya, passive PWM ini digunakan untuk mengatur perbedaan waktu on antar sinyal PWM. Nah, lanjut. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Kursor AI. Nah, kita langsung ke klik ujung kanan bawah ini, kanan pojok platform I/O. Nah, nanti dia akan muncul create new project. Kita klik. Nah, pada project name-nya kita namakan Arduino PWM untuk percobaan 1. Board-nya itu menggunakan Arduino Mega 2560. Nah, kita klik finish. Nah, agak tunggu sebentar. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini agak tunggu juga. Nah, lalu selanjutnya kita coding, kita prompt di sebelah kiri. Nah, setelah kita prompt, maka akan ada coding main CPP-nya.
Nah, ini untuk diupload ke si Arduino-nya. Nah, kita misal mau ganti pin 5, dia akan ganti secara keseluruhannya. Nah, agak tunggu loading. Nah, untuk kita mempercepat si ininya, maka kita langsung aja klik keep file. Nah, keep file lagi. Nah, ini untuk si apa? Si GUI-nya menggunakan bahasa Python. Nah, ini masih jalan programnya, jadi kita keep file terus. Nah, oke, di sini ada serial beginnya, terus void loop. Nah, ada serial print. Nah, ini kayaknya mau selesai. Nah, udah. Nah, coba kita coba run Python filenya. Nah, dia akan menampilkan GUI seperti ini. Nah, dia ada port yang dipilih, lalu ada refresh, ada connect, disconnect, ada resolusinya, rentangnya dari 6 sampai 10. Nah, ini ada frekuensi PWM dan juga ada duty cycle. Nah, dari duty cycle 0 sampai 100, ini dari 1 kilohertz sampai 150 kilohertz. Nah, lalu untuk percobaan yang kedua, yaitu kita di project juga sama, masih menggunakan Arduino. Yang membedakan hanyalah si GUI-nya. Nah, ini kan Arduino inverting dan non-inverting. Nah, ini menggunakan Arduino Mega 2560 juga. Nah, kita tunggu. Nah, lalu di sini akan ada eh, tampilan seperti tadi. Lalu kita coding lagi. Kita prompt buat lo codingan Arduino Mega. Aduh, sorry, malah ke enter. Mega 2560 dengan pin PWM-nya kita pilih 5 untuk non-inverting dan pin 6 untuk inverting. Nah, yang membedakan percobaan 1 dan 2 yaitu hanya di eh, apa non-inverting dan invertingnya aja. Nah, setelah kita prompt, dia akan membuat coding. Nah, kita tunggu untuk proses prompt-nya. Oke, kita lanjut. Ini masih ada. Oke, ini codingan yang sudah dibuat oleh Terus AI, lalu pada UI-nya juga kita udah buat, lalu kita run aja langsung. Nah, ini merupakan tampilannya, yaitu ada port, terus ada connect, refresh, lalu ada frekuensi, variasi duty cycle, duty pin non-inverting, lalu ada duty inverting. Oke, nah ini juga buat si percobaan yang ketiga, yaitu non-inverting, cuman di sini kita variasikan si fase 180 derajat seperti itu. Nah, untuk si fase B itu inverting kita juga ke 180 derajat. Jadi yang membedakan program 2 dan 3 yaitu hanya untuk
hanya di, fasenya saja, jadi kita masih menggunakan GUI yang sama. Nah, lalu ada send now, stop, dan start. Oke, kita bisa variasikan, yang, optimal. Dan juga ada resolusinya, kita bisa pilih. Oke, lalu selanjutnya yang keempat yaitu kita lakukan hal yang tadi, yaitu platform IO, create new project. Nah, new project. Nah, project namanya itu ESP32S2 Mini, yaitu mengatur PWM percobaan 4. Nah, di sini tuh ESP32S2 Mini itu dinamakan Memosolin S2 Mini. Nah, ini agak tunggu sebentar juga. Nah, ini, sorry. Nah, lalu kita coding dulu untuk si main CPP-nya. Nah, buatkan codingan ESP32S2 Mini dengan pin 5 dan 7 menggunakan variasi frekuensi, duty cycle, duty PWM 0 sampai 100 hari dengan slider dan resolusi 6 bit sampai 10 bit. Oke, langsung aja kita prompt. Nah, ini agak lama. Nah, kita langsung aja cepetin. Nah, ini ya udah kan. Nah, kita keep file untuk mengakses si codingan yang diberikan. Lalu setelah itu kita perlu juga untuk si GUI-nya kan. Nah, kita prompt buat si GUI-nya dengan file Python. Tunggu sebentar. Nah, dia akan membuat codingan Python. Nah, kita keep file aja. Ini ada perubahan untuk si main CPP-nya. Sebentar agak lama. Nah, dia akan muncul si kontrol apa? Aduh, sorry. Si GUI-nya itu dengan Python. Nah, saat kita ini run, maka dia akan menampilkan serial port, connect, frekuensinya, lalu ada resolusi, ada duty cycle channel 1, dan juga ada resolusi channel 2, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang kelima,
kita langsung aja. Nah, mirip-mirip yang tadi, ya kan? Yang membedakan hanya dia variasi non-inverting dan inverting. Oke, lalu ini ya untuk yang keenam, yaitu langsung aja kita run Python filenya. Nah, dia akan yang keenam itu dua pin PWM itu 57 dengan pin 5 non inverting dan inverting dengan fase PWM-nya diubah divariasikan dan duty cycle-nya. Sini pada gue ini sudah lengkap semua, sudah ada. Oke, jadi pertama-tama kita tuh seperti biasa new project, lalu pilih board yang digunakan yaitu Arduino Mega 2560. Setelah itu kita langsung promnya sudah ada, sudah jadi. Lalu kita run, kita upload dulu NCPP-nya ke Arduino, lalu kita mm, nah lalu kita ke UI-nya kita run. Nah, kita menggunakan pin 11 dan GND. Nah, kita udah sambung. Yang warna kuning kita atur. Nah, dia akan berubah. Nah, setelah duty cycle-nya dikecilin akan menampilkan seperti pada oscilloscope. Nah, lanjut ke percobaan yang kedua. Nah, pada percobaan kedua ini eh, yang menggunakan yang Arduino PWM inverting dan non inverting, pertama kita upload programnya dan GUI-nya kita run. Nah, kita nanti akan muncul seperti ini, yaitu kita konekkan lalu akan muncul kita tes frekuensi dulu. Nah, ketika kita mengecilkan frekuensinya, maka akan semakin kecil. Nah, duty cycle-nya ada inverting dan non-inverting. Kalau non-inverting, ketika nilainya dibesarkan, maka semakin besar juga gelombangnya, duty cycle-nya. Sedangkan yang inverting, semakin dikecilkan, maka gelombangnya semakin besar. Nah, yang bawah itu inverting. Nah, kecil seperti itu. Oke, lanjut ke percobaan yang ketiga. Nah, yang ketiga itu menggunakan GUI yang sama, ya, tapi menambahkan fase A, fase B, dan resolusi. Fungsi resolusi hampir sama untuk dari frekuensi, itu untuk membesarkan gelombang. Sedang, nah, fase fase ini untuk mengukur sudut dari gelombangnya. Nah, ketika akan geser. Lalu yang keempat, yang keempat eh, kita disuruh untuk membuat program menggunakan slider memberikan resolusi eh, dan kita mengubah dulu resolusinya 10, lalu kita variasikan duty cycle. Bisa kita menggunakan non inverting. Nah,
Nah, gitu, misal 70%, maka hasil oscilloscope akan seperti ini. Nah, ketika inverting kebalikannya, kita akan kecilkan maka dia akan semakin besar. Nah, ketika kita besarkan maka dia akan semakin kecil. Inverting yang bawah dan inverting yang atas. Nah, nah, untuk yang frekuensi yang optimal itu di angka 1000-an. Lalu, nah sekarang kita ke percobaan 5. Misal pada percobaan 5 ini kita dari awal, bentar. Nah, ini menggunakan GUI yang sama seperti percobaan sebelumnya, yang hanya membedakan yaitu memvariasikan duty cycle non-inverting menggunakan pin 5 dan duty cycle inverting menggunakan pin PWM 7, pin 7. Nah, misal pada di sini ini tampilannya akan seperti ini. Dia mengikuti semakin besar nilainya si non inverting maka akan semakin lebar juga si gelombangnya. Berkebalikan dengan si inverting, jika nilai dikecilkan maka dia akan lebar nilai gelombangnya, PM-nya. Nah, dia kalau misal dia kecil nilainya maka besar nilainya maka kecil gelombangnya. Oke, sekarang percobaan ke-6. Nah, percobaan ke-6 ini eh percobaan ke-6 ini ESP32S2 mini Wemoslolin eh untuk menggeser fasa 180 derajat dengan duty cycle 0 sampai 100. Oke. Jadi di sini sudah ada tampilan GUI-nya. Nah, di sini ada fasenya PWM yang non inverting kita atur sudah di 180 derajat. Nah, lalu kita variasikan si duty cycle-nya 0 sampai 100. Coba kita di angka 40 dulu, maka tampilan eh, gelombangnya akan seperti ini PWM-nya. Nah, semakin besar, semakin lebar. Nah, misal 76, nah dia semakin lebar lagi. Nah, lebar. Nah, yang channel 2 yaitu untuk si inverting, kita ubah ke fasenya ke 180 derajat. 180 derajat. Dan si invertingnya misal kita besarkan nilainya ke 100, maka dia tidak akan ada PWM yang muncul. Nah, ini kita kecilkan si nilainya. Nah, dua-dua. Maka dia akan semakin besar.